menerima aspirasi, yang mana pada hari ini, pagi ini, saya mohon juga nanti ketika ada diskusi, perkenalkan nama, dari mana, dan kemudian juga apa santutan aspirasi-aspirasi Ibu Bapak, sehingga kami juga dengan kanda saya Pak Hidayat untuk bisa membantu Ibu Bapak mohon menyampaikan aspirasi ke depan. Apa keinginan saudara-saudara sekalian? Untuk itu, Ibu Bapak, kami tidak berpanjang lebar, kami langsung saja siapa dahulu, dari asal dari mana, dan from apa. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Ibu. Minta maaf Pak, perkenalkan dulu Pak. Baik, saya perkenalkan juga nama saya Muhaimin Yunusadi. Saya dari Partai Amanat Nasional, fraksi Amanat Keadilan, dan kemudian juga di samping kanan saya Pak Hidayat Pakamundi, beliau dari Demokrat, yang asal muasal beliau dari Dapil Kota Palu. Sebagaimana teman-teman yang lain ada juga di bawah menerima, ada beberapa kegiatan sehingga tidak bisa kamilah yang diutus untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga jangan lupa juga sebutkan asal juga nama dengan supaya kami mencatat. Terima kasih, saya kembali lagi. Oh, sorry. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sudah diterima dengan baik di ruangan ini. Di sini kami tergabung dalam solidaritas untuk buruh PTJ, di mana berbagai elemen ada, teman-teman dari terutama dari mahasiswa mulai mereka di perjalanan dan juga di kampus sambil berjalan meningkatkan kampus pesawat. Kedua, kami dari beberapa pertemuan hukum dan beberapa dari mahasiswa nasional, dari UPS, dari SMN, dari SMN, dan dari seorang individu aktivis anti korupsi Pak Aceh Mahari, ada Pak Rasul dari Forum Masyarakat, dan sini ada dari mayoritas masa yang selalu mendampingi kami kalau setiap isu-isu strategis masalah ketimpangan ketidakadilan masyarakat, yaitu dari Forum Komunitas Layanan. Mungkin juga habis itu mereka akan mau menyampaikan, karena soal lahan kita tahu beberapa tahun terakhir ini belum ada hal yang pasti soal perlindungan terhadap mereka, terutama di bidang ekonomi. Nah, di sini kami akan membagi 3-4 isu besar. Pertama adalah soal ketenaga kerjaan K3. Sekarang pihak Polda sudah menahan 14 dijadikan tersangka. Padahal yang kita dengar dan kita lihat di berbagai media, ada 2 warga negara kita, ya, kalau tidak salah 2 yang meninggal, 1 dari yang dari TKA. Saya tidak tahu pendekatan seperti apa. Kalau SOP-nya memang kita akui pihak Polda atau polisi memang sudah semestinya. Cuma di wilayah kita ini kenapa tidak ada yang dibentuk tim khusus yang sifatnya mengaktualisasikan? Karena kalau kejadian daripada ada beberapa kawan-kawan IGO di sini, ini eskalasi daripada masalah-masalah terlalu soal konflik sumber daya dan perburuan di sana. Kita tahu betul JNI ini adalah murni PMA. Dinas Tenaga Kerja kita datang pertama kali juga tidak punya satu keputusan final, terutama menyangkut K3. Mau dilaporkan kedudukan mereka sebagai undang-undang amanatkan untuk membentuk serikat. Manajemen perusahaan ini juga memiliki pola tersendiri untuk menerima. Maka K3 itu kami melihat menjadi justifikasi hukum. Dan
menjadi catatan kami adalah kebanyakan guru-guru ini adalah dari subkon vendor daripada kehadiran guru tenaga kerja Indonesia. Tidak ada satu data pun dari Dinas Tenaga Kerja tentang kedudukan pola sistem yang ada di ketenaga kerja kita yang bergerak bekerja di investasi asing ini. Ketika saya terjadi konflik Pak, saya apresiasi sedikit Pak ya perspektifnya. Ketika terjadi begini, yang dia menjadikan sorotan adalah ketiganya Pak. Padahal kalau kita lihat dari kalau Bapak pernah ke sana, dari helm, dari katalog itu membedakan yang mana vendor dihilir, yang mana pekerja yang memang diangkat oleh perusahaan asing itu sendiri yang bergerak, dan jumlahnya pasti penerimanya sedikit Pak, selalu bersandar pada skill dan referensi tertentu. Oke, yang kedua Pak, kami ingin juga nanti disampaikan Pak Cimlahai, ada beberapa pejabat. Nah ini pejabat di sana, ya, saya ada nanti Pak Aceh sampaikan, harus kita lanjuti. Ini potensi korupsinya tinggi Pak, secara administrasi. Ada pejabat memiliki lahan dan memiliki perusahaan, bahkan menjadi bagian daripada pola manajemen hulu hilirnya JNI. Yang ketiga soal penerimaan daerah. Saya bingung Pak. Makanya apakah kita harus terus menghadirkan SDM di sini dengan badan investasi Pak? Tidak ada satupun data yang masuk berapa. Justru kita dapat itu secara variabel berkisar itu justru di media seperti Tempo. Itu untuk ini. Apa benar? Sementara kalau tidak salah bapak-bapak kemarin menggagas tentang partisipasi interest Pak ya. Tapi kemudian ini pola dipuji bisnis PMA. Nah kedudukan PMA ini kan bukan BUMN Pak ya. Ini tidak ada satupun regulasi kita Perda. Mungkin mengacu kepada Kaltim Pak ya, mengacu pada Papua, dengan Aceh. Itu jelas Pak. Yang masuk ke daerah itu sekian itu karena mau digunakan sebagai apa itu jelas Pak. Karena tidak adanya Perda, tidak ada petunjuk regulasi Pak. Sehingga yang ada adalah masuknya dana-dana pola sharingnya mereka ini ada lebih kepada elit birokrasi dan elit partai. Maaf Pak ya, kami menyinggung partai. Nah, orang-orang yang berpengaruh di Jakarta ini yang memainkan peran pola ini. Nah, kalau memang jumlahnya masih bisa ditoleran, masih masuk akal Pak. Tapi ini menjadi sistem. Sehingga oligarki di Morowali yang dari elit politik di Jakarta itu memang berkesinambungan. Mungkin data-data itu agak rahasia, kita mau kawal nanti Pak kalau memang Bapak mau ini, karena kami juga takut mau laporkan ke misalnya pihak kejaksaan, ke KPK secara individu sendiri atau kelompok kami. Kami mau ada DPR supaya DPR berdaya guna Pak. DPR di sana, bapak-bapak punya partai juga, orang-orang penting di sana di DPP. Ini minta dikawal dan langsung ke KPK. Ada tanda tangan yang dipalsukan Pak, ya kan? Nah data-data ini menjadi nanti sifatnya penyerahan Pak Aceh, ya sifatnya adalah dalam bentuk berita acara kalau bisa Pak. Ya yang keempat adalah kembali kepada tuntutan ini Pak, buruh tadi. Kami memintakan kedudukan buruh tidak hanya berdasarkan undang-undang tenaga kerja Pak, karena kita mengacu karena sudah diratifikasi, dikapitalisasi di Omnibus Law. Kami meminta adalah satu perda tentang MOU kedudukan investasi sektor pertambangan bagi perekrutan tenaga kerja. Itu bukan hanya nilai UMP UMR-nya Pak, tetapi keselamatan dan kedudukan dan pola sosialisasi terhadap interaksi mereka. Karena 1 kali 24 jam itu mereka berhadapan dengan ribuan tenaga kerja asing dalam satu pabrik Pak. Tentunya kita bisa tahu orang-orang Tiongkok di sana Pak itu jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak bisa Pak. Jadi apa yang mau dikomunikasikan? Kalau saya punya klien di sana, kebetulan saya dari pengacara Pak, itu perlakuan kepada saudara-saudara kita Pak itu kasar betul. Kasar betul dari mereka punya komunikasi kalau pemerintah. Tidak bisa disalahkan karena mungkin budayanya mereka begitu, soal komunikasi tidak terjalin secara bagus karena tidak menguasai satu bahasa yang bisa menjadi kesepakatan internasional.
bahasa Inggris itu mereka tidak tahu. Kalau ngomong itu pakai handphone Pak, dia pakai program apa itu? Terus saya waktu sempat beli rokok di satu kios, mereka ada beli pulsa, itu komunikasinya bahasa. Kalau turun di bandara Pak, saya turun di bandara, itu kita benar-benar melihat kayak bukan negeri saya sudah ini Morowali. Kayak bukan saya punya tanah air sudah seperti ini Pak. Nah kita kalau mau Pak, gambaran kami, kalau misalnya berkenan, apa itu Pansus, ajak semua elemen-elemen kita Pak, kita rame-rame ke sana Pak. Rame-rame kita ke sana. Ada apa? Biar nasional menonton Pak. Lebih baik satu kali kita bergerak. Pola investasi di sana Pak triliunan Pak. Triliunan. Dan kemudian ini belum bergerak kepada produk Tesla Pak. Ini baru nikel. Dari nikel ini ada dia punya pembakaran tungkunya itu baru Pak. Kalau misalnya posisi tungku itu ada di Swiss Bell, kita di sini Pak, terasa betul panasnya Pak. Akan dibangun 48 tungku. Dan pelabuhan di Kodam itu akan menjadi pelabuhan internasional Pak. Itu saya yakin akan migrasi orang, pindah. Itu kota tinggal kenangan nanti Pak. Saya tidak tahu apakah ini menjadi keprihatinan kita, tapi buat anak cucu kita pastilah ini menjadi cerita kalau kita hari ini tidak menyuarakan tanah air kita yang dituangkan dalam pasal 33, konstitusi kita yang menyatakan kepada negara untuk rakyat disejahterakan, Pancasila sudah kelima keadilan sosial yang sudah menjadi pedoman kita Pak, maka kita tahulah apa yang disebut dengan Bung Karno Pak, Belanda pergi, kelakuan yang tertinggal Pak. Penjaga-penjaga kepala hitam, penjaga-penjaga baru yang datang Pak. Siapa yang memanggil mereka datang? Ayo orang-orang kita tidak menolak investor Pak, kita tidak menolak investasi, tapi pola daripada sistem bisnis usaha pertambangan ini Pak, ini belum di sektor perkebunan sawit Pak. Laju pertumbuhan penguasaan investasi terhadap penggusuran dan perampasan lahan masyarakat Pak. Kalau kita lihat data 3-4 tahun terakhir di Komnas HAM Pak, dia membuskan Pak. Itu hanya 2 Pak. Pola kekerasan terhadap reclaiming, mengambil sendiri secara langsung, secara masif oleh perusahaan-perusahaan ini. Kedua, secara administrasi mereka itu Pak main bypass, tidak melapor di daerah Pak. Semua dari pusat Pak. Nah, jadi harapan kita dialog ini karena sebenarnya kami berharap kepada bapak-bapak, nah ini kawan teman perjuangan kita di era reformasi ini sama-sama Orde Baru menjatuhkan rejim Orde Baru. Mudah-mudahan di era reformasi daerah kita ini tidak menjadi bagian daripada status quo. Kita lucu. Kalau di Papua satu orang berteriak Pak tentang hak wilayahnya Pak, itu Freeport itu langsung bergetar Pak, langsung ganti kompensasi. Kalau kita ke Aceh Pak, sama Exxon sana Pak, satu orang Aceh yang berteriak Pak, itu langsung turun, pusat mendengar. Karena kita tidak pernah keras Pak terhadap pusat. Kita tidak pernah punya sikap yang tegas. Hulu hidup Pak, apalagi ke depan tahun politik, saya nggak tahu transaksi apa lagi yang mau dimainkan. Hanya harapan kita adalah mari Pak, kita membangun aliansi bersama, membuka yang namanya kotak Pandora seluruh oligarki elit ini Pak. Mereka yang tahu pola permainan berjuang tanah air ini Pak. Mungkin dari itu silakan teman-teman Pak Aceh sampaikan yang lain dari perwakilan atau dari ada dari ketua forum mahasiswa. Nama tadi siapa? Saya Agus Salim Pak. Agus Salim, temannya Bapak Pak Hidayat juga. Cuma saya tunggu Muharram ini Pak. Kenapa dia selalu menghilang ini Pak? Saya datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan yang terhormat yang di depan kami beserta masyarakat yang sempat hadir pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyuarakan apa yang menjadi keresahan saya bersama teman-teman buruh di PTB ini. Saya putra daerah asli Morowali Utara. Saya masyarakat Desa Bunta yang bergantung hidupnya pada PTGI, yang dimana kita sadari bersama bahwa kita tidak menolak investasi masuk ke daerah kita Pak. Tidak.
saya sangat sepakat ketika investasi masuk ke daerahnya kita. Karena kita berpikir bahwa ketika investasi masuk ke daerahnya kita, taraf hidup ekonomi masyarakat semakin meningkat, Pak. Yang saya sadari pada hari ini, sebelum adanya tambang masuk ke Morotai Utara, banyak masyarakat hanya menjadi pencari ikan, hanya menjadi buruh, kubur kasar, banyak yang hanya menjadi petani yang pendapatannya tidak mencukupi untuk membuat membiayai anaknya kuliah, Pak. Pada hari ini, Bupati Morotai Utara mampu memberi beasiswa kepada mahasiswanya dari S1 sampai S2. Itu berkat kemajuan daerah, Pak. Oleh karenanya itu, yang saya ingin soroti bahwa saya sering masuk ke GNI, Pak. Bahkan ketika saya pulang kampung setiap hari saya masuk GNI untuk mengantar catering ke PT GNI. Nah, yang saya lihat di lapangan bahwa yang terjadi di lapangan bahwa K3 di PT GNI tidak sesuai dengan aturan yang ada, Pak. Yang kita lihat di PT GNI pada hari ini, masyarakat sangat mengeluh tentang SOP, APD, dan seragam yang diberikan oleh PT GNI. Contohnya masker, Pak. Sudah 3 bulan sebelum kacau ini, masker tidak diberikan kepada karyawan, Pak. Bahkan fakta APD yang diberikan oleh PT GNI tidak sesuai dengan aturan yang ada. Fakta APD yang diberikan, Pak, bahkan saya punya bukti fotonya, disesuaikan dengan kertas angkut itu sama tebalnya, Pak. Bayangkan ini, teman-teman yang kerja di smelter, Pak, yang setiap hari berhadapan dengan panasnya suhu, dengan pakaian yang tipis, bagaimana kulit teman-teman, Pak, sebenarnya? Banyak yang terjadi di PT GNI yang terkuat adalah 8 kecelakaan kerja. Salah satu kecelakaan kerja yang betul-betul minimnya safety di PT GNI, Pak. Pernah kecelakaan kerja di PT GNI, yaitu tertimbunnya eskavator yang dikemudikan oleh orang Morotai Utara, Pak. Nah, setelah itu terjadi lagi kecelakaan kerja, loader masuk ke dalam laut, Pak, di jeti PT GNI. Nah, sebab dari kenapa loader itu bisa masuk ke laut karena tidak menggunakan lampu. Nah, yang kami pertanyakan, di mana pengawasan safety GNI bisanya operator tidak menggunakan lampu, Pak? Apakah alatnya yang rusak ataupun safety-nya tidak memperhatikan karyawannya? Nah, lalu ada karyawan yang diinjak oleh truk perusahaan di dalam smelter, yang seharusnya dalam smelter itu truk perusahaan tidak boleh lalu lintas di situ, Pak. Tetapi yang terjadi di GNI, Pak, kalau Bapak mungkin Bapak terjun ke sana, mungkin truk-truk itu tidak akan lewat situ. Tetapi ketika tidak ada pemimpin pejabat yang turun ke PT GNI, Pak, truk-truk itu lewat smelter, Pak. Itu yang kami sayangkan. Bahkan ketika truk besar lewat di smelter, masyarakat buruh lalu lintas di smelter itu, Pak. Karena yang kita lihat satu smelter, 2 truk pun mampu lewat situ, Pak. Nah, oleh karenanya itu saya meminta kepada Bapak, betul kemarin wakil Kemenaker Pusat datang ke Morotai Utara, peninjauan langsung bersama Bupati Morotai Utara, melihat langsung ke keadaan GNI. Tapi kami belum merasa puas ketika implementasi pada hari ini belum ada terrealisasi, Pak. Teman-teman aksi kemarin tidak ada gunanya, Pak. Karena pada sampai saat ini belum ada pembaruan APD dari PT GNI. Itu yang kita sayangkan, Pak. Nah, terlepas dari itu, yang saya perlu soroti juga, Pak, bahwa birokrasi di Morotai Utara pada hari ini di Snaker bisa mengambil melalui perekrutan melalui mereka, Pak. Berkas yang diarahkan ke PT GNI harus melalui di Snaker. Kenapa tidak menggunakan lembaga outsourcing, Pak? Yang kita tahu di PT ini pada hari ini lembaga outsourcing itu banyak, tapi di PT GNI tidak ada lembaga outsourcing, Pak. Itu yang kita sayangkan. Kenapa PT GNI, pemerintah Morotai Utara tidak memberdayakan putra daerahnya untuk dikerjakan sebagai pemegang lembaga outsourcing? Padahal bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Morotai Utara, Pak. Nah, lalu terlepas dari permasalahan birokrasi dan permasalahan K3 di PT GNI, yang saya minta juga, Pak, ketika terjadi kecelakaan kerja di PT GNI, mungkin Bapak bisa audiens langsung bersama dengan PT GNI bahwa ganti rugi kecelakaan kerja itu harus sesuai dengan aturan, Pak. Jangan hanya BPJS yang memberikan ganti rugi ke karyawan. Yang kita minta bahwa perusahaan harus memberikan ganti rugi juga, Pak. Jangan hanya BPJS, hanya pemerintah yang memberikan ganti rugi. Di mana perusahaan ganti ruginya?
Oleh karena itu ada beberapa fakta sebenarnya ketika kita terjun di Morowali Utara bahwa di lapangan itu tidak sesuai apa yang disuarakan di media, Pak. Saya tidak berbicara mengenai TKA, TKI tidak, Pak. Sama-sama mereka mencari kerja di PTG ini, Pak. Saya tidak menyuarakan itu. Tetapi yang kita sayangkan pada hari ini, Pak, Bupati Morowali Utara memberikan statement bahwa mereka tinggal di kontainer. Itu tidak betul, Pak. Saya tahu persis di PTG ini bahwa mereka punya mes besar, Pak. Mes di Indonesia, Pak, itu hanya menggunakan papan, kasihan. Tempat mandinya teman-teman di luar, antri teman-teman mandi di luar, tidak tertutup tempat mandinya. WC dalam satu kamar itu ditinggali bahkan sampai 10 orang lebih, hanya satu WC, Pak. Bayangkan teman-teman Indonesia ini, Pak. Itu yang kita sayangkan sebenarnya statement Bupati Morowali Utara di LC kemarin, Pak. Saya melihat langsung di LC, saya melihat videonya secara ulang-ulang, saya cerna bahasanya beliau, ternyata memang betul. Bupati Morowali Utara mengatakan bahwa TKA yang ada di Indonesia di Morowali Utara di PTG ini sesuai apa yang dilakukan Bupati, bahwa mereka tinggal di kontainer. Kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Itu yang harus kita soroti sebenarnya.